Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Tri Reski Marjiwa. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya yang bernama Handriani, Nurul Fitri Ramdhani, Muhammad Alif Kurniawan, Ahmad Asa Hussein, dan Peres akan menjelaskan atau akan mempresentasikan Theory of Constraints. Nah, jadi selanjutnya itu adalah tujuan pembelajaran yang dimana di sini tujuan yang pertama itu menjelaskan theory of constraints, yang kedua menganalisis sumber daya bottleneck dan menerapkan prinsip-prinsip TOC untuk mengendalikan suatu proses, yang ketiga itu membandingkan TOC dengan pendekatan yang konvensional, terus yang terakhir itu adalah mengevaluasi masalah penjadwalan bottleneck dengan menerapkan prinsip TOC. Tapi dalam kesempatan kali ini kami hanya menjelaskan bagaimana theory of constraints. Goddard Theory of Constraints. Jadi dalam bab ini tentang ide-ide guru manajemen yang bernama Eli Goddard, yang dimana dia mengusulkan bahwa mengelola kendala adalah kunci untuk memaksimalkan throughput dan efisiensi proses. Jadi ada sebuah contoh kasus atau sebuah analogi yang dimana pasukan pramuka melakukan pendakian atau perjalanan yang akan membawa mereka ke lokasi yang sekitar 10 mili jauhnya mereka akan bermalam. Jadi pasukan ini juga kembali besok paginya setelah serang. Oke, analoginya dimulai dari menggambarkan perjalanan atau kenaikan ke perkemahan. Jadi anak-anak yang tercepat tuh akan berada di barisan paling depan, dan ada anak yang bernama Herbie, dia anak yang paling lambat itu berada jauh di barisan paling belakang. Tujuannya untuk membawa semua anak ke kemahan secepat mungkin sehingga mereka bisa mendapatkan fasilitas seperti makan malam dan api unggun. Fasilitas akan terjadi ketika semua anak berhasil sampai ke perkemahan. Oke, jadi Alex memeriksa atau menganalisa situasi, dan dia melihat Andy bahwa Andy adalah anak pertama dalam barisan yang sedang mencoba untuk membuat rekor kecepatan. Sedangkan Herbie yang berada jauh di belakang, dia tidak bisa mengimbangi Andy karena dia tidak bisa bergerak cukup cepat. Jadi Alex memeriksa kecepatan Andy dan menemukan bahwa kecepatannya itu 3 mil per jam dibandingkan dengan kecepatan Herbie. Ia akan berada 2 mil di depan dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Jadi Alex melakukan atau menghentikan para pemimpin dan memberitahu semua orang di pasukan untuk berpegangan tangan dengan orang itu sebelum dan sesudahnya. Dan tidak untuk dilepaskan. Kemudian Alex mengambil Herbie yang berada jauh di belakang dan membawanya untuk barisan paling depan. Sedangkan Alex membawa Andy untuk berada di paling belakang. Jadi Alex memutar posisi Andy dan Herbie. Jadi, Alex memberitahu pasukan itu bahwa tujuan kenaikan itu bukan untuk mencapai siapa yang tercepat di sana, tetapi untuk sampai di sana bersama-sama. Dan pasukan itu adalah sebuah tim, bukan sekelompok individu. Dan seluruh pasukan bergerak dengan Herbie di depan. Semua baris sekarang ketat tanpa celah di antara pengintai. Para pengintai di belakang barisan mulai mengeluh bahwa mereka ingin pergi lebih cepat, dan Alex memberitahu pasukan bahwa jika mereka ingin pergi lebih cepat, mereka harus mencari cara bagaimana Herbie bisa pergi lebih cepat. Ketika pengintai memeriksa Herbie, mereka menemukan bahwa dia membawa tas punggung yang jauh lebih berat daripada yang lain. Dia memiliki soda, kaleng spaghetti, permen, dan segala macam barang lain yang tidak dibawanya. Tidak heran bahwa dia bisa jauh lebih lambat. Jadi yang lain memutuskan untuk mengambil sebagian muatan dari Herbie dengan membawa beberapa barangnya. Sekarang Herbie benar-benar bergerak karena sebagian besar berat rangselnya dihilangkan. Oke, jadi pasukan sekarang bergerak dengan kecepatan 2 kali lipat dari sebelumnya, dan mereka masih tetap bersama. Malam itu Alex berpikir tentang analogi antara kenaikan pasukan dan pabriknya. Sebagian besar mesinnya lebih cepat, tetapi yang paling lambat selalu membuat pekerjaannya tidak selesai. Ini menyebabkan persediaan di pabrik terus meningkat dan waktu tunggu juga meningkat. Dia harus mengikat semua proses di pabriknya menjadi satu. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk memproses lebih cepat dan dari proses bottleneck yang
yang lambat itu. Kemudian dia perlu mencari tahu bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak dari output dari output yang lambat itu. Mungkin dia bisa membeli mesin lain atau menjalankan lembur pada mesin itu. Hanya dengan cara ini, dia bisa mengurangi inventarisnya dan meningkatkan throughputnya. Alex telah belajar banyak dari perjalanan berkemah dengan pramukanya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handriani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Optimised Production Technology. Jadi Optimised Production Technology yang dikembangkan oleh Goldratt bertujuan untuk mengejar keuntungan yang diterima perusahaan dengan meningkatkan throughput atau ukuran kecepatan menghasilkan uang melalui penjualan produk jadi. Sementara persediaan dan pengeluaran operasional atau inventory dan operational expense dikurangi semaksimal mungkin. Optimised Production Technology ini sering juga disebut dengan Theory of Constraint. Jadi Optimised Production Technology ini adalah perangkat lunak yang menjadwalkan pekerjaan melalui proses manufaktur dengan mempertimbangkan fasilitas terbatas, mesin, personel, peralatan, bahan, dan kendala lainnya yang akan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mematuhi jadwal. Setelah sekitar 100 perusahaan besar menginstal perangkat lunak ini, Goldratt melanjutkan untuk memperolehkan logika pendekatan daripada perangkat lunak. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri Ramdhani, pemateri yang akan menjelaskan mengenai Theory of Constraint. Jadi, Theory of Constraint atau manajemen kendala adalah teori dalam ilmu manajemen untuk mencapai laba melalui identifikasi masalah atau kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, tujuan dari Theory of Constraint atau manajemen kendala yaitu untuk mencapai laba perusahaan maksimum, sehingga teori ini dalam studi manajemen berfokus pada peningkatan laba. Nah, di dalam Theory of Constraint terdapat metode khusus untuk mengidentifikasi dan menghilangkan berbagai kendala. Di slide sudah tertera 5 tahap dasar atau 5 langkah fokus dalam Theory of Constraint. Yang pertama yaitu identify atau identifikasi kendala sistem, yaitu berbagai kendala yang ada di perusahaan dapat diklasifikasikan baik kendala internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu exploit atau eksploitasi kendala, di mana dalam proses tahap ini diputuskan bagaimana cara mengeksploitasi kendala sistem atau upaya untuk dengan cepat memperbaiki semua kendala yang ada dengan memanfaatkan semua sumber daya. Yang ketiga yaitu subordinate atau subordinasi, yaitu kegiatan melakukan tinjauan terhadap semua kegiatan lain dalam proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan terdapat sinkronisasi. Dan yang keempat, elevate atau tinggikan kendala sistem, yang merupakan kegiatan untuk memulai program perbaikan berkelanjutan dengan mengurangi batasan pada hambatan yang mengikat pada kinerja perusahaan. Dan langkah yang terakhir ada repeat, yaitu setelah masalah kendala ini diselesaikan, kembali ke awal dan dimulai lagi dari awal. Ini adalah proses perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi kendala, memecahkannya, dan kemudian mengidentifikasi yang baru dihasilkan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aksa Husain, pemateri keempat dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi manufaktur dan aturan penjadwalan produksi Eli Goldratt. Apa itu sinkronisasi manufaktur? Sinkronisasi manufaktur merupakan suatu proses produksi terkoordinasi yang bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan perusahaan. Sinkronisasi manufaktur di sini merujuk kepada sinkronisasi pada lini produksi. Seperti kita tahu bahwa dalam suatu lini produksi terdapat beberapa
aktivitas yang kemudian berbeda antara satu sama lainnya, baik dalam alokasi biaya maupun waktunya. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pihak manajemen untuk mensinkronisasikan aktivitas-aktivitas yang berbeda ini demi mencapai suatu lini produksi yang lancar atau fluid dan tidak ada waktu-waktu idle di dalamnya. Inilah yang kemudian juga mendasari asumsi Goldratt dalam proses sinkronisasi manufaktur, bahwa bukanlah kapasitas aktivitas yang menjadi prioritas, tapi kelancaran aliran antara satu aktivitas ke aktivitas yang lainnya. Hal ini karena dalam suatu lini produksi biasa terjadi suatu kondisi yang disebut dengan bottleneck. Bottleneck ini terjadi merupakan suatu poin di mana salah satu aktivitas dalam sebuah lini produksi bergerak lebih lambat akibat adanya ketidaksesuaian beban kerja dengan kemampuan proses kerja. Nah, keterlambatan ini bisa berefek menghasilkan sebuah efek rantai yang kemudian dapat mempengaruhi seluruh rantai lini produksi. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, Goldratt kemudian menyusun 9 aturan penjadwalan produksi untuk mencapai sinkronisasi manufaktur yang baik. Yang pertama yaitu seimbangkan aliran produksi, bukannya kapasitas produksi. Yang kedua, tingkat utilitas non-bottleneck ditentukan oleh aktivitas bottleneck atau sumber kritis lainnya. Yang ketiga, utilisasi dan aktivitas sumber daya tidak selalu sama pada setiap aktivitas. Yang keempat, 1 jam kehilangan bottleneck merupakan 1 jam kehilangan pada seluruh sistem. Yang kelima, 1 jam penghematan pada non-bottleneck adalah ketidakmungkinan. Yang keenam, bottleneck mempengaruhi throughput dan persediaan atau inventory. Yang ketujuh, batch transfer tidak selalu sama jumlahnya dengan batch proses. Yang kedelapan, batch proses sebaiknya bersifat tidak tetap atau variabel. Dan yang terakhir, prioritas dapat dilakukan dengan menguji batasan atau constraint dari sistem tersebut. 9 aturan tadi merupakan dasar dari sinkronisasi manufaktur berdasarkan Eli Goldratt. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Alif Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Kurniawan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang synchronous manufacturing. Ketika manufaktur benar-benar disinkronkan, penekanannya adalah pada kinerja sistem total, bukan pada langkah-langkah lokal seperti tenaga kerja atau pemanfaatan mesin. The goal of the firm. Goldratt berpendapat bahwa meskipun sebuah organisasi mungkin memiliki banyak tujuan menyediakan pekerjaan, mengumpulkan bahan baku, meningkatkan penjualan, ini tidak menjamin kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Mereka adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Jika perusahaan menghasilkan uang, itu akan berhasil. Selanjutnya adalah performance measurement. Performance measurement dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengukuran keuangan, seperti laba bersih, ROI, dan arus kas. Yang kedua adalah pengukuran operasional, seperti throughput, inventaris, dan biaya operasi. Yang terakhir adalah produktivitas, ukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan. Selanjutnya adalah unbalanced capacity. Secara historis dan biasanya masih di sebagian besar perusahaan, pabrikan telah mencoba menyeimbangkan kapasitas melintasi serangkaian proses dalam upaya untuk mencocokkan kapasitas dengan permintaan pasar. Namun ini hal yang salah untuk dilakukan. Kapasitas yang tidak seimbang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.